Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Seekor impala memisahkan diri dari rombongan. Ia sudah tak tahan. Sebentar lagi bayinya akan lahir. Bergegas, ia menuju ke suatu sudut yang tersembunyi, berharap proses melahirkannya akan lancar. Tidak diduga sama sekali, seekor singa ada di atasnya, mengintai proses kelahiran. Induk impala terjebak. Di satu sisi, ia tengah berjuang untuk melahirkan bayinya. Tapi di sisi lain, singa terus memperhatikannya. Apa yang harus ia lakukan? Awalnya, singa hanya menatapnya saja. Tapi perlahan mulai bergerak dan lalu mendekat. Impala semakin panik. Proses melahirkan belum selesai, malah keburu singa menyerang. Akhirnya impala itu kabur dengan buah hatinya yang masih menggantung. Sebuah pemandangan yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan. Pada akhirnya, singa berhasil menangkap impala dan lalu memakannya. Lalu, bagaimana nasib dari bayi impala yang belum lahir sempurna? Entahlah, sepertinya impala kecil itu bahkan sudah mati ketika induknya kabur dari serangan singa. Dan kalaupun berhasil selamat dan diabaikan oleh singa yang memangsa induknya, sepertinya impala kecil tidak bisa bertahan. Dan pemangsa lain yang mencium bau amis darinya juga pasti datang dan lalu memakannya. Di momen lain, seekor zebra tengah berjuang untuk melahirkan. Sepertinya itu adalah pengalaman pertama baginya. Terlihat zebra begitu tersiksa karena proses melahirkan itu. Beberapa zebra coba mendekat, memberikan dukungan kepadanya. Induk zebra sengaja memisahkan diri dari kerumunan zebra, berharap agar proses melahirkannya berjalan dengan lancar dan terhindar dari serangan zebra jantan yang gagal move on. Sebagai tambahan informasi, zebra jantan biasanya menyerang zebra kecil agar bisa mendapatkan induknya. Suatu perbuatan yang wajar dalam dunia binatang. Tapi kelakuan zebra kadang kebablasan. Bukan hanya menyerang zebra kecil, tapi bahkan bayi dari hewan lainnya juga diserang. Zebra itu terlihat begitu tersiksa, dan bayinya juga tidak kunjung lahir. Bahkan beberapa burung pemakan bangkai mulai mendekat. Setelah beberapa waktu, zebra tidak selamat. Ia mati dan sedang dimakan oleh sekumpulan burung pemakan bangkai. Lalu singa datang, merebut zebra itu dari burung pemakan bangkai. Entah bagaimana nasib zebra kecil, tapi sepertinya ia tidak sempat terlahir ke dunia dan induknya keburu mati, jadi makanan bagi para pemangsa. Nasib yang lumayan menyedihkan bagi zebra yang mengalami cobaan berat. Proses melahirkan bagi hewan liar jadi sesuatu yang berat. Di satu sisi, mereka harus menjalaninya demi bisa berkembang biak agar tidak punah. Di sisi lain, ada begitu banyak bahaya yang mengancam, serta kepayahan, khususnya bagi sang induk, ketika harus merelakan segalanya demi bisa merawat dan membesarkan buah hatinya. Masa kehamilan bagi para hewan merupakan cobaan yang sulit, khususnya bagi para pemangsa dan pekerja keras. Mereka terbebani dengan janin yang ada di kandungannya, terus melakukan aktivitas berat sembari menjaga keselamatan buah hatinya. Beberapa hewan yang tengah mengandung mengalami nasib yang naas. Mereka ditangkap oleh para pemangsa, tidak berdaya, dan jadi mangsa bagi mereka. Terdengar biasa saja, bagaimana kalau induknya masih hidup dan melihat bayinya dikeluarkan paksa oleh para pemangsa, sementara mereka tidak bisa melakukan apapun? Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ada perasaan kasihan kepada mangsa, dan rasa kesal kepada para pemangsa. Tapi mau apa lagi, mereka semua melakukannya demi bertahan hidup. Jika tidak melakukannya, mereka bisa kelaparan dan akhirnya mati. Induk hewan pemangsa yang hendak melahirkan juga mengalami cobaan yang berat. Sebagian dari mereka tetap saja menghadapi ancaman dari pemangsa lainnya. Apalagi hewan yang bertelur, biasanya diincar oleh pemangsa lain, yang notabene tidak berani melawan induknya, tapi terus mengincar telur dan bayi pemangsa. Dalam situasi yang berbeda, beberapa induk melakukan proses bertahan hidup yang bagi manusia terkesan tega. Admin pernah membahas bagaimana induk burung harus menyingkirkan beberapa buah hatinya demi bisa menghidupi yang tersisa. Itu saja sudah terdengar mengerikan. Apalagi jika melihat induk yang memakan anaknya sendiri. Perilaku yang enggak banget bagi manusia. Tapi jadi alternatif yang harus diambil oleh beberapa hewan, khususnya hewan pemangsa.
Apa yang menyebabkan induk hewan begitu tega sampai harus memakan anaknya sendiri? Para peneliti menemukan beberapa alasan yang sepertinya lumayan masuk akal. Ada kalanya bayi hewan mati di dalam sarang. Jika dibiarkan, akan membusuk dan mengundang kedatangan pemangsa yang tentunya malah membahayakan semua bayi yang ada di dalam sarang. Sementara induk hewan dalam kondisi kelaparan, karena sebagian harus berpuasa dan kekurangan makanan demi merawat buah hatinya yang tidak berdaya. Dengan resiko yang berbahaya, induk hewan terpaksa memakan buah hatinya sendiri yang sudah mati. Hasilnya, sang induk mendapatkan energi karena perutnya terisi makanan. Anak yang masih hidup juga aman karena resiko kedatangan pemangsa lebih kecil setelah menyingkirkan anak yang mati dan berpotensi membusuk. Tapi tak jarang ada pula induk yang memakan anaknya meski masih hidup. Hal itu terjadi karena alasan lain, tapi tidak berbeda jauh dengan alasan sebelumnya. Antara kebutuhan demi bertahan hidup dan seleksi dari induknya, demi keturunan yang kuat dan sehat. Dan kalaupun proses melahirkan lancar dan hewan kecil mulai bisa bergerak bebas, jawaban berikutnya juga lebih berbahaya. Ada beberapa hewan yang kadang coba menyingkirkan hewan kecil demi mendapat induknya. Seperti yang sudah Admin bahas, zebra jantan akan menyerang zebra kecil demi mendapat induknya. Singa jantan yang berhasil mengalahkan pemimpin pasukan biasanya akan menyingkirkan singa kecil dari keturunan singa jantan yang sudah dikalahkan sebelumnya. Lalu, induk singa yang anaknya disingkirkan akhirnya menerima bejantan yang sudah menyingkirkan buah hatinya. Dan hewan lain yang melakukan hal seperti itu. Tapi masalah utama yang menghantui hewan kecil adalah adanya pemangsa yang mengincar mereka. Bukan hanya hewan yang biasa jadi mangsa. Bahkan hewan pemangsa yang masih kecil juga kadang jadi sasaran dari pemangsa lain. Bayi singa dimangsa macan tutul, bayi macan tutul dimangsa oleh harimau, bayi buaya dimangsa oleh burung, dan lain sebagainya. Proses perkembangbiakan para hewan adalah perjuangan yang berat. Bukan hanya bagi induknya, tapi juga bagi hewan kecil. Singa yang memburu impala yang tengah melahirkan hanya salah satu scan dari berbagai cobaan yang harus dihadapi oleh para hewan demi meneruskan keturunannya.